10 menit aja. Ya, senang sekali kesempatan kali ini. Saya Johan Sugandi kembali menyapa Anda lagi semua, sahabat-sahabat online dimanapun Anda berada kali ini ya. Tidak terlalu panjang teman-teman, hanya di 10 menit aja ya. Tonton sampai habis, siapa tahu jadi berkat dan inspirasi buat kita semua gitu ya. Dan saya berdoa buat Anda semua, tentunya siapapun Anda yang nonton video saya saat ini ya. Saya berdoa buat Anda, kiranya Anda adalah orang-orang yang tepat. Tidak pernah ada yang kebetulan. Bukan kebetulan Anda nonton video saya saat ini. Saya berdoa buat Anda, kiranya Anda bisa tangkap pesan Tuhan ya. Saya percaya teman-teman, Tuhan ingin bicara sesuatu sama setiap kita teman-teman ya. Dan teman-teman, apa yang ingin saya bagikan kali ini teman-teman ya, di bulan ini saya bahas tentang seri tentang kitab Ester. Saya beberapa poin-poin coba saya jabarkan dalam beberapa video di belakang sana. Ada 6 video di belakang sana yang saya bahas, teman-teman bisa ikuti ya. Dan saya juga dorong teman-teman baca kitab Ester, tidak terlalu panjang, hanya 10 pasal saja, sebentaran juga selesai ya. Dan ini video terakhir, video ke-7 ya. Saya tidak akan bahas ini lagi teman-teman. Mungkin kalau kecuali nanti kalau Tuhan bicara sesuatu, dapetin sesuatu lagi, saya ingin bagikan sesuatu lagi, entah kapan saya pun tidak mengerti teman-teman. Tapi saya ingin bagikan ini pembahasan tentang Ester yang video terakhir. Di sini saya hanya akan menutup saja, hanya ingin menambahkan beberapa poin-poin saja yang menurut saya penting yang saya dapatkan dari kitab Ester. Di awal tahun ini Tuhan bawa saya untuk baca kitab Ester. Saya baca beberapa kali berulang-ulang, dan banyak hal teman-teman yang saya dapatkan tentang yang namanya favor, yang saya dapatkan tentang yang namanya sebuah perkenanan teman-teman. Cari perkenanan Tuhan itu penting di atas segalanya teman-teman dalam kehidupan kita ya. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu saya hadir di sebuah acara pemberkatan resepsi salah seorang kolega saya yang menikah gitu ya. Dia ada pemberkatan, ada resepsi. Biasanya kalau pemberkatan pagi, kalau resepsi biasanya malam gitu ya. Kebetulan saya datang dua-duanya. Saya datang di acara pemberkatannya dulu pagi-pagi teman-teman. Saya datang di acara pemberkatan. Kebetulan saya datang lebih awal. Ternyata saya nyampe di sana, ternyata acara belum dimulai. Saya duduk di bangku gereja di tengah-tengah gitu ya. Di tengah-tengah saya duduk di sana. Saya tunggu, kemudian MC ngomong ya, hadirin dipersilakan bangkit berdiri gitu ya. Bisa menyambut mempelai datang gitu ya, biasa gitu ya. Mempelai akan segera memasuki ruangan teater. Oh bukan teater ya, bukan ya, gereja ya, ruang ibadah maksudnya ya. Anda harus berarti gereja ya teman-teman ya, bukan di ruang bioskop. Oke ya. Segeralah kemudian saya lihat mempelai datang gitu ya. Pria dan wanita berdampingan, biasa di belakang, dari belakang ke depan, jeng 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 jeng. Udah nggak zaman lagu itu ya sekarang ya. Sekarang lagunya udah kreatif, udah macam-macam gitu ya teman ya. Wah, keren sekarang kayak lagu ya. Udah nggak zaman lagu kayak tadi lagi ya. Itu zaman tahun berapa itu lagu kayak gitu ya. Ya, terus kemudian mempelai datang, pria dan wanita berdampingan, mereka dari belakang ke depan gitu ya. Saya liatin, yang jadi fokus pertama saya lihat pakaian wanitanya. Waduh, pakaian putih biasa ya kalau gaun wanita gitu ya. Pakaian putih dengan gaun yang megah gitu ya. Bagus gitu ya teman-teman, keren gitu ya teman-teman ya. Mempelai wanitanya karena bajunya gede gitu, baju gitu sepanjang pula, itu jadi biasanya jadi pusat perhatian orang gitu ya. Orang diliatin bajunya gitu ya. Waktu saya lihat mempelai wanitanya, dalam pikiran saya terlintas langsung Ratu Ester gitu ya. Kenapa Ratu Ester teman-teman ya? Dalam pikiran saya terlintas itu teman-teman. Kenapa? Karena saya di sebulan ini saya bahas tentang seri tentang Ester ya. Saya bahas tentang kitab Ester di sana, dan saya coba jabarkan beberapa poin-poin sederhana saja, teman-teman bisa ikuti ya. Yang terlintas dalam pikiran saya tentang Ratu Ester. Lalu saya bilang gini sama Tuhan, suatu hari hambamu akan menghadap engkau juga. Mempelai pria dan wanita datang ke depan, ke altar sana ingin diberkati. Suatu hari hambamu akan memakai baju mempelai ya. Kita gereja Tuhan, umat Tuhan ya. Hubungan jemaat dan gereja dengan Kristus juga bicara tentang menggambarkan kedekatan seorang mempelai pria dan mempelai wanita teman-teman ya. Kristus mempelai prianya, kita gereja umat Tuhan adalah mempelai wanitanya ya. Suatu hari ya teman-teman, kita akan bertemu dengan kekasih kita, mempelai pria kita mempelai wanitanya sebagai gereja Tuhan teman-teman ya. Saya lihat pakaian si wanita, si pengantin tadi gitu ya, baju putih gitu ya, indahnya gaunnya teman-teman. Lalu terlintas dalam pikiran saya, Tuhan, satu hari hamba-Mu akan menghadap-Mu Tuhan. Hamba akan menghadap-Mu dengan pakaian kebesaran-Mu Tuhan. Pakaian sang ratu itu pakaian putih ya. Di Wahyu dibilang pakaian putih, kain lenan halus yang berkilau-kilauan, dengan mahkota emas sebagai mahkota kehidupan, menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Satu hari kita akan menghadap sang raja. Ketika saya menutup mata saya, satu hari saya akan bertemu dengan sang raja saya ya. Mempelai pria, Kristus adalah rajanya. Dia mempelai saya.
dia mempelai Anda, teman-teman ya. Kita jemaatnya, kita akan berhadapan dengan dia satu hari nanti. Saya nangis teman-teman, saya bilang dalam hati, Tuhan, hamba saya nangis teman-teman, saya bilang, Tuhan, satu hari hamba akan menghadapmu Tuhan ya, hamba akan menghadapmu dengan pakaian putih. Saya datang sama Tuhan, saya nangis teman sama Tuhan. Selesai, udah fokus ya. Saya nangis Tuhan, saya nangis teman-teman. Lalu saya bilang, saya akan menghadapmu satu hari nanti dengan pakaian itu, pakaian kebesaran sang ratu akan menghadap rajaku. Teman-teman, di video ini saya tidak akan bahas lagi tentang Ratu Esther. Saya akan mengulang kisahnya secara rinci. Saya tidak akan mengulang ke sana, tapi saya akan berbagi beberapa poin-poin sederhana saja yang menurut saya penting dan ingin saya tambahkan buat kita semua ya. Teman-teman, ada beberapa poin. Esther itu nama Esther itu artinya bintang, teman-teman. Itu nama Persia sebenarnya, bahasa Persia. Esther itu artinya bintang sebenarnya namanya ya. Nama aslinya sebenarnya Hadasa, nama Yahudi aslinya Hadasa ya. Cuman karena Esther di Persia itu Esther memakai nama orang Persia saat itu ya. Orang Persia namanya Esther ya, dipakai nama Esther artinya bintang, dan terbukti Esther benar-benar menjadi bintang ya, teman-teman ya. Ada beberapa poin yang ingin saya tambahkan buat kita semua, teman-teman ya. Yang pertama, teman-teman, Esther itu the right man, the right place. Waktu dia menjadi ratu, posisi ratu, mendapat perkenanan Tuhan, dia tidak ada yang pernah kebetulan. Anda harus mengerti, ketika Anda dipercaya Tuhan sesuatu dalam hidupmu, tidak ada yang pernah kebetulan. The right man, the right place. Jadilah demikian. Esther lah itu the right man, the right place. Orang yang tepat di posisi yang tepat itu Esther ya. Dia tahu posisi dia. Ada beberapa poin yang ingin saya tambahkan untuk mendapatkan favor Tuhan, teman-teman. Yang pertama, teman-teman, diperlukan kepekaan dengan Roh Kudus. Oke? Kepekaan dengan Roh Kudus harus setiap hari berjalan dalam kehidupan kita untuk bisa ngerti hatinya Tuhan, untuk bisa mengerti, menangkap isi hati dan pesan Tuhan dalam hidup kita setiap hari, teman-teman ya. Kepekaan dengan Roh Kudus harus dibangun setiap hari. Anda butuh peka dengan yang namanya kairos, waktunya Tuhan. Pemilihan kontes ratu itu mungkin tidak akan terjadi terulang kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, tidak akan. Mungkin hanya terjadi sekali. Esther menangkap kairosnya Tuhan, Esther mengerti waktunya Tuhan. Anda harus peka dengan hal ini. Oke? Tangkap pesan Tuhan, teman-teman. Untuk mendapatkan favor Tuhan perlu mengerti kepekaan dengan kairosnya Tuhan, pekaan dengan Roh Kudus setiap hari. Tangkap pesan Tuhan, tidak akan terulang lagi. Favor belum tentu mengulang lagi, teman-teman. Kalaupun itu terulang, entah kapan, kita nggak ada yang tahu gitu ya. Jadi jangan sampai engkau melakukan favormu. Perlu kepekaan dengan Roh Kudus setiap hari, kepekaan terhadap kairos, waktunya Tuhan. Oke? Yang kedua, teman-teman, saya ingin tambahkan yang untuk mendapatkan favor Tuhan diperlukan ketaatan ya, ketaatan. Kalau Tuhan suruh Anda jual pisang goreng, jual aja pisang goreng, nggak usah pilih-pilih, jangan pakai cara gengsian, nggak usah jual yang lain ke Tuhan, yang lain kok yang lebih bergengsi, yang lebih mewah, yang lebih keren, jangan. Kalau Tuhan suruh jual pisang goreng, jual aja pisang goreng ya, teman-teman. Kenapa saya bilang gini? Kalau Tuhan berkenan sama Anda, saya kasih tahu ya, pisang goreng Anda itu bisa masuk ke semua mall dari Sabang sampai Merauke. Anda mau semua mall dari Sabang sampai Merauke ada pisang goreng Anda ya, kalau Anda mendapat perkenan Tuhan. Jadi diperlukan ketaatan untuk mendapatkan favor Tuhan. Yang ketiga, teman-teman, harus punya kapasitas hati yang besar ya. Harus punya kapasitas hati yang besar. Favor Tuhan diberikan kepada seseorang bukan bicara untuk hidup dirinya saja. Ingat baik-baik, jangan harap Anda dapat favor Tuhan kalau itu hanya untuk memikirkan dirimu sendiri saja. Lihat Esther, teman-teman ya. Lihat Esther. Ketika Esther mendapat kepercayaan Tuhan menjadi seorang ratu, siapa yang angkat? Tentu dari raja, dari hati raja-raja tangan Tuhan ya. Saya pernah bahas kemarin ya. Esther berada di posisi ratu, posisi yang baik, teman-teman ya. Waktu itu dia memikirkan bangsanya, bukan zona nyamannya saja menikmati fasilitas kerajaan. Mungkin ada dayang-dayang di kanan dan kirinya, makan enak dan sebagainya, fasilitas yang mewah dan sebagainya. Esther tidak hanya menikmati hal itu saja, teman-teman. Tidak berhenti di situ. Dia mikirkan bangsanya saat dia berada menjadi posisi ratu. Dia pikirkan orang lain, bangsanya akan segera dibinasakan. Dia mengambil keputusan, sekalipun aku mati, biarlah aku mati. Dia keluar dari zona nyamannya. Dia pikirkan rakyatnya, dia pikirkan bangsanya. Dia tidak pikirkan dirinya sendiri. Teman-teman, tangkap. Kalau Anda ingin dapat favor Tuhan, Anda harus punya hati yang besar. Jangan pikir favor Tuhan itu hanya untuk dirimu saja. Kau harus punya hati yang besar buat orang lain. Oke? Tangkap hal ini, jadi berkat, jadi teladan, jadi dampak gitu, jadi jawaban buat banyak orang, teman-teman ya. Jangan buat diri kita sendiri saja. Oke? Teman-teman, saya sampai di sini saja ya. Saya
tidak bahas apalagi yang lain. Saya percaya teman-teman, teman-teman sekali lagi saya dorong baca kitab Ester. Saya berdoa buat kita semua adalah orang-orang yang mau mencari perkenanan Tuhan dalam hidup ini. Ingat, kasih Tuhan tidak bersyarat, tapi perkenanan Tuhan ada harganya. Kejar favor Tuhan, rendah hati selalu, pakai baju kebenaranmu, pakai baju putih, gaun yang berkilau-kilauan itu ya. Jaga terus perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Lakukan terbaik. Saya Johan Sugandi, pamit undur diri. Tuhan Yesus berkati. Dadah.